Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Salsabila dengan NIM 210025303. Di sini bersama teman-teman kelompok saya ingin memberitahukan kepada kalian mengenai RPP yang kami diskusikan dan kami susun. Di dalam RPP kami terdapat beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat sesuai dengan menggunakan bahasa lisan yang tepat, menyimak. Yang kedua, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan menggunakan bahasa tulis yang tepat, menulis. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar, menulis. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan, menyimak. Yang kelima, siswa dapat membacakan teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan pelafalan dan intonasi yang tepat membaca. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat berdasarkan gambar dan teks yang sudah dibacakan, menyimak. Materi pembelajaran yang kami gunakan ada teks cerpen berjudul Sehari dan Peri Alam, lalu ada gambar kegiatan saat melakukan bersih-bersih, dialog singkat saat membersihkan taman bermain, dan terakhir gambar taman yang sudah bersih. Yuk disimak video gambaran RPP kelompok kami, jangan sampai dilewati ya. Saya Sasa Puspitasari dari kelas 2F PGSD UHAMKA dengan NIM 20010252283. Cerita pendek merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa, naratif, dan fiktif. Yang dimaksud isi dalam cerita cerpen menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya, yang ditulis secara ringkas dan padat. Cerpen biasanya hanya 10.000 kata, sehingga cenderung singkat dan padat. Menurut Saini, arti cerpen adalah cerita pendek fiksi atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di mana cerita tersebut relatif singkat. Struktur cerpen terdapat 6 elemen atau bagian penting dapat membangun isi teks cerpen, yaitu A. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan sebuah gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Maksudnya adalah suatu cerpen boleh tidak menggunakan abstrak. B. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerpen. Yang C. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita sebagai pembaca dapat melihat watak atau karakter suatu tokoh dalam cerita. Yang D. Evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. Yang E. Resolusi adalah bagian untuk penulis yang menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. Yang F. Koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca cerpen. Selanjutnya ciri-ciri cerpen. Yang A. Jumlah kata dalam cerita kurang dari 10.000 kata. Yang B. Isi cerita bersifat fiktif atau fiksi. Yang C. Hanya terdapat satu alur. Yang D. Bentuk tulisannya singkat. Yang E. Isi cerpen diangkat dari kejadian sehari-hari. Yang F. Bentuk penokohan sangat sederhana. Yang G. Cerpen dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca bisa merasakan isi cerpen tersebut. Perkenalkan, saya Nelsi Zeni dengan NIM 20010251110. Baik, kali ini kita akan belajar kembali mengingat tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekspresif. Kita pelajari satu-satu dulu. Yang pertama, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari cerpen itu sendiri. Ada tema, yaitu gagasan utama dalam suatu cerpen. Yang kedua, alur, yaitu jalan cerita di dalam cerpen. Yang ketiga, latar, yaitu berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Yang keempat, tokoh, yaitu pelaku atau peran di dalam cerpen. Yang kelima, penokohan, yaitu pemberian sifat dan watak tokoh dalam cerpen.
Yang keenam, sudut pandang, yaitu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. Dan yang terakhir, amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, sekarang kita beralih ke unsur ekspresif. Unsur ekspresif adalah unsur yang terdapat di luar cerita yang menjadi faktor pendukung di luar cerita. Ada latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen. Misalnya ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis dalam membuat tulisannya. Misalnya, aliran sastranya itu apa, kondisi psikologisnya itu bagaimana, dan biografinya itu seperti apa. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen, yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita tersebut. Misalnya terdiri dari nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Cerpen punya fungsi, yaitu yang pertama fungsi moralitas, yaitu fungsi cerpen yang memberikan nilai moral sehingga pembaca mengerti moral yang baik dan tidak baik untuk dirinya. Yang kedua, fungsi reaktif, yaitu fungsi cerpen yang dapat membuat pembaca merasa senang, gembira, dan terhibur. Dan yang terakhir, fungsi religius, yaitu fungsi cerpen yang mengandung ajaran agama dan menjadi teladan bagi pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fatoni Hasan. Saya dari mahasiswa PGSD dari UMK. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membaca cerpen, penilaian tertulis, menyimak dan tertulis, dan penilaian membaca teks sari dan perialan. Langkah-langkah membaca cerpen. A. Memahami isi cerita sebelum bercerita. B. Bercerita di depan agar dapat terlihat oleh orang lain. Yang C. Pada saat menceritakan harus menggunakan ekspresi dan mimik agar pendengar merasakan isi cerita tersebut. Yang D. Menggunakan alat peraga yang sesuai. Yang E. Bercerita dengan ekspresif menggunakan kombinasi suara, pelafalan, dan intonasi yang tepat melalui tokoh-tokoh cerita supaya lebih imajinatif dan menggunakan kesesuaian alur cerita yang diceritakan. Yang F. Menutup cerita dengan akhiran yang menarik. Penilaian menyimak atau membaca cerita secara tertulis pada teks dialog singkat dan teks cerita sari dan perialan yang disajikan melalui tabel berikut dan terdiri dari nomor kolom, aspek yang dinilai, tingkat ketetapan. Tingkat ketetapan terdiri dari baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Aspek yang dinilai yang pertama, pemahaman isi cerita. Tingkat ketetapan baik sekali. Jika siswa mampu memahami isi cerita pada teks. Baik jika siswa mampu memahami isi cerita setengah atau lebih bagian pada teks. Cukup jika siswa mampu memahami isi cerita kurang dari setengah bagian teks. Perlu bimbingan jika siswa belum mampu memahami isi bacaan pada cerita. Dinilai yang kedua, keutuhan mengungkapkan isi cerita. Tingkat ketetapan baik sekali jika siswa mampu menceritakan keutuhan isi cerita pada teks secara tepat. Baik jika siswa mampu menceritakan keutuhan isi cerita setengah atau lebih pada teks secara tepat. Cukup jika siswa mampu menceritakan isi cerita kurang dari setengah bagian teks. Perlu bimbingan jika siswa belum mampu menceritakan secara utuh mengenai isi cerita pada teks. Aspek yang dinilai, ejaan dan tulisan. Tingkat ketetapan baik sekali jika siswa mampu menuliskan ejaan dan tulisan yang baik dan benar.
baik jika siswa mampu menuliskan ejaan dan tulisan yang baik dan benar, setengah atau lebih pada teks secara benar. Cukup jika siswa mampu menuliskan ejaan dan tulisan yang baik dan benar. Perlu bimbingan jika siswa belum mampu menuliskan ejaan dan tulisan yang baik dan benar. Aspek yang dinilai yang keempat, ketetapan menemukan makna kata pada dialog singkat. Tingkat ketetapan baik sekali jika siswa mampu menentukan makna kata pada dialog singkat, baik jika siswa mampu menentukan setengah atau lebih makna dari kata pada dialog singkat. Cukup jika siswa mampu menentukan kurang dari setengah bagian makna kata pada dialog singkat. Perlu bimbingan jika siswa belum mampu menentukan makna kata dialog singkat. Aspek yang dinilai yang kelima, ketetapan struktur kalimat. Tingkat ketetapan baik sekali jika siswa mampu menentukan ketetapan struktur kalimat pada bacaan teks, baik jika siswa mampu menentukan setengah atau lebih ketetapan struktur kalimat pada bacaan teks. Cukup jika siswa mampu menentukan kurang dari setengah ketetapan struktur kalimat pada bacaan teks. Perlu bimbingan jika siswa belum mampu menentukan ketetapan struktur kalimat pada bacaan teks. Aspek yang dinilai yang keenam, kebermaknaan penuturan saat membaca. Tingkat ketetapan baik sekali jika siswa mampu menentukan makna penuturan saat membaca, baik jika siswa mampu menentukan setengah atau lebih makna penuturan saat membaca. Cukup jika siswa mampu menentukan makna penuturan kurang dari setengah pada saat membaca. Perlu bimbingan jika siswa belum mampu menentukan makna penuturan saat membaca. Penilaian membaca teks Sari dan Periala disajikan dalam bentuk tabel berikut yang terdiri dari nomor kolom, nama siswa, aspek yang dinilai, jumlah skor. Aspek yang dinilai, kekurangan dan kelengkapan informasi, skor maks 30. Aspek yang dinilai, keruntutan penyampaian gagasan, skor 25. Aspek yang dinilai, ketetapan struktur dan kosakata, skor 25. Aspek yang dinilai, kewajaran dan kelancaran, skor 20. Aspek yang dinilai, gaya pengucapan, skor 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama kakak Luciatu Jana, NIM 2001025079. Kakak akan membacakan penilaian laporan sederhana berdasarkan gambar dan teks cerita Sari dan Pri Alam. Guru akan menyuruh siswa untuk membacakan cerpennya yang sudah ia buat. Lalu kakak akan membacakan cara penilaiannya. Ada 2 kriteria dalam 5 penilaian. Apabila sangat baik akan mendapatkan nilai 4, apabila baik akan mendapatkan 3, dan apabila cukup akan mendapatkan nilai 2, dan apabila perlu bimbingan akan mendapatkan nilai 1. Jadi, apabila isi laporannya lengkap, tampilan tulisannya jelas, rapi, dan bersih akan mendapatkan nilai 4. Jika isi laporannya mencakup sebagian isi gambar dan tampilan tulisannya kurang rapi dan bersih, maka akan mendapatkan nilai 3. Jika isi laporannya hanya mencakup sebagian kecil isi gambar, tetapi tampilan tulisannya kurang jelas, maka akan mendapatkan nilai 2. Dan apabila isi laporannya belum sesuai dengan gambar dan tampilan tulisannya tidak dapat dibaca, maka akan mendapatkan nilai 1. Lalu kakak akan membacakan biodata penulis cerpen. Judul cerpen yang kita ambil itu Sari dan Pri Alam. Penulisnya Nazwa Alia, umurnya 9 tahun. Cerpen yang kita ambil itu dari Kecil-Kecil Punya Karya
atau Pena Sahabat, bisa disingkat KKPK. Waktu penguploadan cerpen tersebut pada tanggal 13 Mei 2020. Ada unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya itu ada tema. Tema yang kita ambil itu jangan membuang sampah sembarangan. Lalu ada latar atau tempat. Latar atau tempat itu kita ambil di taman dekat rumah. Waktunya itu sore hari, suasananya santai. Plot atau alurnya itu campuran. Perwatakan dan penokohannya itu tokoh utamanya itu Sari, wataknya ceroboh dan suka membuang sampah sembarangan. Lalu tokoh pembantunya itu ada Caca. Caca itu mempunyai watak suka menasihati, baik hati dan teliti. Peri Lili memiliki watak tegas, peri lain memiliki watak baik, dan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanat yang bisa kita ambil dari cerpen tersebut, janganlah membuang sampah sembarangan. Unsur ekstrinsiknya itu ada nilai moral. Nilai moralnya itu membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir pada waktu turunnya hujan. Lalu nilai sosial budayanya itu selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar.